Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, janji Allah kita janjikan hari ini ya. Hari ini kedatangan tamu yang spesial dari unit mitranya Ibnu Katsir, yaitu Surabaya 45. Oke, kita sudah hadirkan jauh-jauh dari Makassar, temannya Syahrul. Siapa namanya? Mas Syahrul. Sama temannya Mas siapa, Pak? Mas Faiz. Oke, ada Mas Faiz di sini, ada dari Makassar. Kelas 3. Jauh-jauh dari Makassar hadirkan ke sini. Tadi naik pesawat. Pesawatnya macet di lampu merah. Oke, untuk mengisi acara kali ini dengan apa ya? Nanti bisa dicatat, nanti bisa tanya ke beliau berkaitan dengan materi-materi yang sudah barangkali teman-teman ketahui. Kemarin kita sudah opening ke teman-teman semuanya bahwasanya kita ada materi berkaitan dengan apa kemarin? Temanya apa kemarin? Dek, toiletnya mana? Di sana kali ya? Di situ. Moderator? Bukan moderator. Temanya apa ya? Kok lupa saya? Masang peradaban. Bukan masang peradaban ini. Jadi konten kreator apa kemarin ini? Di status WA saya ini. Oke, kamu harus jadi konten kreator. Nah ini ya. Penting nggak jadi konten kreator atau gimana? Kalau enggak atau ya nanti bisa ditanyakan sambil nunggu beliaunya nanti ngisi materi. Jangan lupa mencatat ya. Barangkali nanti setelah lulus atau karena ada proyek beberapa video yang mungkin nanti di tag ada dari Ahwat atau mungkin dari Ikhwan, pengen saya nanti bisa mendalami hal tersebut sehingga nanti video-video yang dihasilkan untuk nanti diupload di YouTube atau mungkin di Instagram channel kita bisa nambah manfaat atau mungkin nambah viral atau nambah apa ya seperti itu. Dan jangan menanyakan enak ya SMK Ibnu Katsir. Bukan, ini sebagai pembelajaran. Nanti antum bisa bangun channelnya antum nanti setelah lulus dari sini seperti apa nanti bisa tanya ke beliaunya. Beliau sudah kayaknya kemarin sempat ada trending di Tribun News Jember atau gimana. Dia sudah hampir sekitar beribu-ribu viewernya. Konten yang sangat menarik dan beliau sudah membuat konten SB45 yang juga lumayan bagus seperti itu ya. Oke, kita awali dengan bacaan Al-Fatihah. Semoga Allah mudahkan hati-hati kita dan pikiran kita menerima ilmu tersebut. Jangan sampai ngantuk. Kalau ngantuk raup ya. Karena waktu kita cuma maksimal jam 9 sambil tanya jawab. Oke? Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, karena sudah pemateri hadir di tengah-tengah kita, di pinggir kita. Kita sambut beliau dengan bacaan takbir 3 kali ya. Allahu Akbar gitu ya. Kita sambut Mas Samsul Bahri. Allahu Akbar. Baik. Oke, karena ya teman-teman beda ya di zaman saya masih sekolah seperti teman-teman ini beda ya, kita belum ada sosmed pada saat itu. Jadi bahagialah teman-teman karena alhamdulillah di zaman sekarang teman-teman berada sekarang di zaman yang sudah sosmed itu sudah dipakai semua orang ya. Semua kalangan, semua umur. Karena di zaman saya sama Kak Agus itu sosmed belum ada ya. Kalaupun ada sosmed yang teman-teman udah nggak pernah dengar saat ini. Seperti itu. Kenapa kita harus bikin sosmed atau konten sekarang? Ya, ada nggak yang bisa jawab? Atau kenapa kita harus jadi konten kreator? Sesuai dengan judul kita. Saya ini kebaca nggak di belakang? Kalau nggak kebaca kita makin kecilin gambarnya. Kebaca nggak? Ini Kak Agus bisa dibesarin nggak? Kasihan ini yang di belakangnya. Nggak bisa disetel ya. Harus mundur mejanya ya. Nggak bisa belas ya. Nggak kelihatan saya yakin di belakang. Kelihatan nggak?
Enggak, karena tulisan yang di bawahnya ini akan lebih kecil lagi mungkin. Tapi insya Allah suaraku kedengeran ya. Jadi semua itu ya saya katakan harus di sini. Kenapa saya katakan harus ya? Berarti sebaiknya jangan untuk tidak membuat konten ya. Paksakan diri untuk bisa belajar bikin konten. Ya, makanya sampai judulnya saya agak tegas ya. Bahkan kata harusnya saya merahin biar teman-teman betul-betul berani ya untuk membuat konten. Oke, silakan dicatat ya teman-teman. Alasan yang pertama itu adalah karena pengguna sosial media sekarang besar banget. Lebih dari separuh sekarang orang Indonesia itu ada sosmednya. Ya. Lebih dari separuh sekarang masyarakat Indonesia itu ada sosmednya ya. Dari 270.000 kurang lebih 270 juta masyarakat Indonesia itu semua ada sosmednya. Lebih dari separuh. Jadi sayang ya, eman banget kalau teman-teman itu nggak punya sosmed sekarang. Istilahnya sosmed itu adalah dunia keduanya kita. Makanya dikatakan dunia maya ya. Karena memang sudah banyak sekali orang hidup di sana dengan segala aktivitasnya. Bahkan hampir semua bisnis sekarang, hampir semua pengusaha, mau itu yang masih sekolah, mau itu yang sudah kuliah ataupun sudah lulus, itu mereka mengembangkan bisnisnya lewat sosmed. Kenapa? Karena itu tadi ada ratusan juta orang yang punya akun sosial media. Eman kalau nggak dipakai, apalagi kalau teman-teman punya bakat bikin video atau foto. Terutama ya kalau yang saya mau garis bawahi yang kita akan bahas hari ini adalah sebenarnya tentang video ya, bagaimana membuat video dan seterusnya. Biarpun sebenarnya cara bikin video sama foto itu nggak terlalu jauh beda ya aslinya. Ya, tapi kenapa video lebih mahal? Karena video itu lebih komunikatif teman-teman. Banyak yang pesan bisa disampaikan. Coba angkat tangan di sini yang lebih suka konten video daripada foto. Coba angkat tangan yang lebih suka lihat konten video daripada foto. Yang lain berarti lebih suka foto ini. Iya, karena buatnya mungkin ya gampang ya. Tapi teman-teman, kalau mau lebih gampang nanti insya Allah bekerja atau memulai usaha, sebaiknya belajar bikin video dari kapan? Dari sekarang, ya. Mumpung masih muda. Saya belajar video baru sekitar 3 tahun yang lalu, teman-teman, dan tentunya itu sudah sangat terlambat sekali, ya. Karena saya sudah berumur 33 sekarang, berarti saya belajar di umur 30 tahun, ya. Teman-teman, mumpung masih muda, ya. Mumpung masih kuat, masih sehat, masih semangat-semangatnya, ya. Otak masih lagi encer-encernya, belajar bikin video dari sekarang. Sehingga nggak menutup kemungkinan teman-teman dari SMK itu sudah bisa menghasilkan penghasilan sendiri ya. Nanti harapannya teman-teman udah bisa kuliah sendiri dengan uang sendiri ya. Siapa di sini yang mau kuliah nanti dengan biaya sendiri? Siapa? Oh, yang angkat tangan ini siap menyusahkan orang tua terus nih. Kalau bisa ya, saya alhamdulillah itu kuliah dulu di umur 16 tahun sama ya, sudah dengan uang sendiri ya, berusaha. Biarpun itu dulu belum ada, saya nyari duitnya bukan dari konten ya. Tapi sekarang Masya Allah, Allah bukakan pintu-pintu rezeki itu luar biasa. Sekarang kita dibukakan juga pintu rezeki dari jalur digital seperti ini. Ya, jadi yang paling pertama kenapa kita harus berani bisa bikin konten? Karena penggunanya banyak banget. Nah, ini bisa kebaca nggak di belakang ini? Bisa ya, matanya Masya Allah ya. Serius, bisa dibaca dari belakang biarpun yang ujung kiri. Bisa, bisa. Iya, tapi insya Allah setelah ini udah nggak kecil banget tulisannya. Terus setelah itu alasan kedua adalah ini, membangun personality branding ya, atau membangun karakternya kita ya. Semua di sini teman-teman, siapa sih yang nggak mau jadi orang baik? Pastilah ya. Makanya kita masuk di SMK IT ya. Berarti ada harapan orang tua di sini, bukan hanya kita menjadi seorang yang pintar, yang cerdas, yang intelek, tapi juga menjadi pelajar yang memiliki nilai kebaikan lebih besar daripada anak-anak SMK pada umumnya ya. Makanya tolong dijaga amanahnya itu orang tua ya. Mereka mendoakan selalu setiap hari ya untuk menjadi seorang yang baik ya, untuk anak yang baik ya. Jadi boleh main teman-teman, tapi pada saatnya kita harus melakukan yang baik. Dalam hal ini mungkin belajar ya, menuntut ilmu, fokus di situ karena di situ ada doa orang tua ya, ada amanah orang tua di situ, ada harapan orang tua di situ ya, seperti itu. Jadi dengan adanya konten juga kita bisa melatih diri kita untuk menjadi orang baik dan menyampaikan kebaikan yang kita miliki, seperti Mas Yahya tadi ya, sudah kadang upload konten ya untuk edukasi kan.
berbagi pelajaran tentang ilmu desain dan gambar itu masya Allah tuh. Itu kalau didalami luar biasa. Bisa dapat dua. Pertama bisa dapat kebaikan. Yang kedua, yang selanjutnya itu bisa banyak nanti dibutuhkan orang ya. Dalam artian ini nanti dibeli nih jasanya Mas Yahya nih untuk ngajar mungkin, atau mungkin bikinin orang desain gambar dan seterusnya. Ya. Ngomong-ngomong, suara saya jelas ya, jelas. Dan nggak bisa dipahami cara saya bicara nih, karena saya bukan orang Jawa soalnya. Saya orang Solo. Sulawesi, ya. Jadi bisa dipahami saya punya ngomong ini. Bisa ya, di belakang aman ya. Suara saya selain jelas bisa dipahami ya. Itu. Oke, itu alasan yang kedua. Alasan yang selanjutnya adalah banyak sekali perusahaan membutuhkan ini. Bahkan semua perusahaan butuh yang namanya content creator. Semuanya, tidak ada enggak. Coba perhatikan sekarang semua, bahkan sekolah itu ada akun sosial medianya biasanya, harusnya. Saya yakin IPK pasti ada sosmednya. Ya betul nggak Kak Agus? Pasti ada. Kenapa? Ya itu, karena untuk lebih mudah kita bersosialisasi dengan masyarakat, lebih mudah kita dikenali secara luas ya, lebih mudah informasi kita mau sampaikan kepada orang banyak, itu harus melalui sosial media ya. Ya nggak mungkin kita keliling ngasih tahu orang informasi atau mengumpulkan orang di lapangan begitu banyak, itu nggak akan bisa ya, sangat susah sekali. Tapi dengan adanya konten ya, kita bisa dengan mudah viral, dilihat oleh banyak orang, sehingga misal perusahaan butuh untuk mempromosikan barangnya itu mudah ya, mudah dengan adanya jasa konten kreator ini. Jadi teman-teman kalau mau nanti gampang cari kerja, apalagi rata-rata mungkin anak-anak SMK itu ada yang sudah mulai mencari pengalaman mungkin, dan itu bagus sekali teman-teman. Saya sangat sarankan teman-teman jangan nanti nyari kerja setelah selesai sarjana, telat. Mending setelah SMK langsung, atau bahkan SMK nanti ada program internship ya, ada program magang toh. Apa sih kalau SMK? PKL. Berarti memang ya benar-benar itu kesempatan dipakai ya untuk belajar semaksimal mungkin, merasakan dunia kerja langsung. Dan mulai belajar bikin video atau foto ya, karena bisa jadi di tempat teman-teman PKL, kalau teman-teman dinilai ada skillnya, ada bakatnya bikin foto atau bikin tulisan atau bikin video, itu nilai jualnya teman-teman lebih tinggi, lebih dibutuhkan ya. Dan ingat teman-teman, sebenarnya konten itu harus kita pahami, konten itu bukan video aja ya, konten apapun yang dihasilkan dari karya yang kita bisa ciptakan itu dibilang konten ya. Jadi nggak harus gambar, nggak harus video, bisa tulisan teman-teman, bisa rekaman suara ya, macam-macam. Ini juga konten ini yang saya sampaikan ya. Jadi nggak harus sifatnya dalam bentuk media gambar apa video, tapi yang paling penting adalah teman-teman bisa berani berkarya, membuat sesuatu yang bermanfaat seperti itu. Next. Ya, tidak perlu pengalaman teknis tertentu ya. Jadi maksudnya begini teman-teman, kalau orang bikin konten itu nggak harus dari orang yang belajar memang di seni visual mungkin, atau orang yang mau pinter gambar itu nggak harus sekolah desain grafis dulu ya. Tergantung apa? Tergantung hobinya teman-teman, tergantung teman-teman sukanya apa, minatnya apa ya. Jadi kalau teman-teman bilang saya nggak bisa edit video, ya nggak usah, nggak penting ya, karena seiring dengan berjalannya waktu akan gampang itu yang namanya pengetahuan teknisnya ya, atau kendala-kendala teknisnya. Jadi bikin konten itu gampang ya, bikin karya itu gampang, yang penting teman-teman mau dulu ya. Jadi enaknya begitu ya, dibutuhkan banyak perusahaan dan tidak butuh pengalaman tertentu ya. Yang penting teman-teman punya hobi apa, punya keahlian di bidang apa, di keterampilan apa, itu yang dijalinkan konten ya. Misal Yahya bisa menggambar tadi ya, Noval tadi bisa main game mungkin dengan baik ya, itu mungkin yang bisa menjadi sebuah konten ya, disampaikan. Tapi yang harus digarisbawahi adalah yang paling terakhir ini ya, bahwa kecil kan, saya bacakan aja biar bisa dipahami ya. Tapi pastikan semua konten itu harus positif. Dari semua 4 syaratnya ini, penentunya adalah dia harus bermuatan positif ya. Jadi percuma keempatnya ini di atas ya, misal pembohongan personal branding tapi negatif ya, segala macam, kalau kontennya negatif ya. Biar bagaimana bagusnya editing videonya segala macam, tapi pesan yang disampaikan itu negatif, nggak boleh, atau melanggar
Ya, biasanya itu ada melanggar, ada di sosmed itu ada namanya undang-undang ITE, namanya itu nggak boleh dilanggar teman-teman. Ya, ada namanya terkait peraturan SARA tentang agama dan seterusnya. Ya, jadi konten itu juga ada anunya teman-teman ya, ada batasan-batasan yang tidak boleh kita lampaui. Ya. Jadi tapi yang paling penting teman-teman pastikan semua yang disampaikan itu hal yang baik, itu aja. Jadi rumusnya bikin konten gampang teman-teman. Kalau itu baik, gas, bikin aja. Ya. Kalau itu hal yang positif, bikin aja. Apapun itu, kan rumusnya gampang. Kalau ini hal yang baik, bikin. Kalau ini hal yang baik, sampaikan. Kalau sebaliknya, ya jangan disampaikan. Semudah itu kok bikin konten. Ya. Jadi inilah 4 alasan utama. Tentunya ada alasan-alasan yang lain. Tapi yang kami lihat, inilah yang paling inti yang menjadi penggerak kita. Kenapa kita harus berani ya bikin konten seperti itu. Ya biar lebih santai ya, boleh sambil langsung tanya jawab aja kira-kira. Sebelum saya lanjut di slide selanjutnya. Ada yang kira-kira mau ditanyakan? Satu penanya aja dulu mungkin. Dari belakang. Nanya dong. Kalau nggak nanya, saya nanya soalnya. Ayo, siapa? Cowok-cowok nih, laki-laki nih. Kalau nggak ada, nanti minggu depan saya tagih dari Pak Agus, Kak Agus nanti mana video yang sudah dibikin di sini. Atau mana karya konten yang sudah dibikin. Ya kan nggak ada pertanyaan, berarti aman dong, berarti bisa kan bikin konten kan? Dari baru slide pertama ini ada pertanyaan nggak kira-kira? Bisa dipahami ya? Karena habis ini slide selanjutnya adalah teknisnya bagaimana membuat konten terutama video. Ya, step-stepnya, langkah-langkahnya. Ya, bagian depan ada nggak? Sip, aman ya, berarti kita lanjut dulu ya. Ya kalau orang bikin konten itu teman-teman, langkah-langkah yang kita lakukan itu sebenarnya hanya 4 ya. Saya akan jelaskan di sini secara singkat. Insya Allah juga habis ini saya akan bagikan langsung bukunya dalam bentuk elektronik ya. Jadi yang saya sampaikan ini akan saya juga, tapi teman-teman harus catat ya. Kenapa? Karena beda itu yang dicatat sendiri sama teman-teman itu mendapatkan buku. Kenapa beda yang dicatat sendiri? Pertama ada keberkahannya ya. Ada hadis sendiri untuk itu. Ikatlah ilmu dengan tulisan. Makanya kenapa kita tetap diseru untuk tetap menulis, terutama teman-teman yang sekolah di sekolah Islam, itu harus jago, harus suka mencatat. Biarpun sekarang sudah ada Google, sudah ada AI, ya, sudah ada YouTube, harus tetap mencatat. Kenapa? Ada keberkahan ilmu di situ. Nggak boleh malas mencatat, harus mencatat. Dan orang itu, adik-adik manusia itu lebih gampang dia memahami tulisannya sendiri. Kenapa kita harus mencatat? Jadi habis ini saya kasih bukunya lagi tetap yang bisa teman-teman baca ulang. Tapi akan lebih berefek luar biasa yang dari tulisannya teman-teman sendiri. Kenapa? Ya teman-teman sendiri yang tulis. Teman-teman sendiri yang merasakan setiap kata yang tertulis di situ. Tulisannya sendiri. Pasti paham sama tulisannya. Saya tanya di sini, ada nggak yang nggak bisa baca tulisannya sendiri? Nggak ada, gokil tuh kalau ada tuh. Bikinin konten kalau ada yang kayak gitu. Saya menulis tapi saya tidak bisa membaca apa yang sudah saya tuliskan. Tuh, Masya Allah tuh kan. Nggak ada kan? Pasti bisa. Itulah kenapa kita harus rajin menulis. Begitupun nanti di kampus teman-teman ya. Habis ini ada nggak yang masih mau kuliah nanti? Insya Allah. Ada toh? Pasti ada lah. Ada yang masih mau kuliah? Coba angkat tangan yang masih mau kuliah habis lulus SMK. Atau udah sampai SMK aja, langsung gas kerja. Gas bisnis. Gas. Masya Allah, ya barakallahu fiik. Yang paling pertama, fase yang paling pertama kalau kita membuat konten, namanya kita bikin konsepnya dulu teman-teman ya, konsep. Di sini maaf ya, mohon maaf ya, saya akan banyak nyampur di sini mungkin bahasa Inggris sama bahasa Indonesia ya, karena pola-pola atau komunikasi ini yang banyak digunakan ya. Tapi insya Allah semua konsepting maksudnya paham ya maksudnya dikonsep, direncanakan ya, itu konsepting namanya direncanakan. Dalam rencana itu apa aja? Teknik-tekniknya. Mulai yang pertama ada namanya natural teman-teman ya. Natural maksudnya apa? Ide datang begitu saja teman-teman ya, idenya datang begitu saja. Ini terkait sudah mau bikin konten loh ya, ini sudah fase-fase step-stepnya. Yang paling pertama, trik yang paling gampang bikin konten itu apa yang melintas di benak kita. Kan biasa tuh teman-teman, mungkin lagi duduk-duduk ya, mungkin lagi jam istirahat, lagi nggak ngobrol sama teman-teman, atau lagi di rumah kepikiran. Apalagi teman-teman yang sudah pernah bikin konten kayak Noval dan Yahya ya, saya kayaknya seru nih bikin konten seperti ini. Wah, kayaknya banyak orang butuh nih. Wah, kayaknya menarik nih konten ini. Ah, itu namanya teknik natural.
Ketika ide itu datang, dua yang teman-teman bisa lakukan. Yang paling pertama, langsung dibikin kontennya, ya. Atau yang kedua, catat dulu teman-teman. Karena ide itu gampang hilang kalau nggak dicatat. Ya balik lagi, selalu catatan diperbanyak. Dan segera lakukan, ya. Maksudnya setelah dicatat, jangan lama-lama lagi ditunaikan menjadi sebuah konten, ya. Jadi kalau sudah tercatat di bukunya, kalau bisa di hari itu juga langsung ambil gambarnya atau bikin gambarnya atau ambil videonya. Jangan terlalu lama menjadi ide, ya. Karena kalau terlalu lama juga akan dilupa tuh. Maksudnya secara keseluruhan idenya seperti apa. Yang pertama, yang kedua itu adalah riding the moment. Ini riding the moment maksudnya apa? Yang lagi viral apa? Yang lagi banyak isunya tersebar itu apa? Ah, itu yang kita menjadikan tema konten, ya. Macam-macam. Tapi sayangnya sekarang itu kok yang lagi viral, hati-hati teman-temannya. Biasanya yang lagi viral itu berita-berita negatif atau isu-isu negatif. Ya, jadi hati-hati dalam memakai konsep yang kedua ini. Kalau mau pakai konsep yang kedua ini, yang tentunya kalau kita ada berita negatif misal muncul, berarti konten kita pesannya adalah memberikan klarifikasi dari itu atau menyatakan bahwa bagaimana sikap kita untuk menyikapi isu itu atau berita itu, ya. Misal konten negatif, ya bagaimana kita bilang, oh nggak boleh seperti itu, nggak boleh seperti ini dan seterusnya, ya. Intinya kalau ada yang negatif langsung hajar dengan muatan positif. Karena rata-rata yang viral pasti negatif, biasanya seperti itu. Jarang berita viral itu baik, positif. Ya ingat tadi salah satu yang paling terakhir kita bahas di slide pertama tadi, semua harus sesuatu yang baik baru disampaikan. Terus teman-teman kayak siapa nih? Noval. Si Yahya aja dulu kayaknya udah Yahya udah berapa kali upload gambar di sosmed? 1. 9. Wah, itu Masya Allah tuh 9, ya. Jadi misal nih, terus Yahya upload di mana tadi? Instagram. Nah, nih contoh nih, maksudnya ikuti tema sebelumnya. Kalau bikin konten itu usahakan konsisten temanya. Misal Yahya, saya suka temanya tentang olahraga. Jangan hari ini bahas olahraga, besok bahas game, ya, atau besoknya bahas misal makanan kuliner, ya. Jadi setiap hari ganti tema, jangan. Harus selalu konsisten. Biar apa? Biar orang-orang itu followernya kita, orang-orang atau netizen itu memahami kita sebenarnya itu di bidang apa sih kontennya, dan lebih mudah diingat. Seperti itu. Ya, jadi harus sesuai tema-temanya, ya, harus runut. Terus kalau sudah punya konten yang terbaik, itu aja yang dibanyakin, ya. Gayanya membuat konten. Misal nih, teman-teman ada bikin konten terus itu like-nya banyak, yang nonton banyak, ikuti aja polanya itu. Berarti followersnya teman-teman, ya, menyukai konsep yang seperti itu. Tinggal diulang lagi, dibikin yang mirip seperti itu, insya Allah jangkauannya atau performa dari konten yang kita bikin itu akan juga maksimal, ya. Jadi setelah konsisten, lihat lagi yang mana yang paling viral, ya, yang paling banyak like-nya dan seterusnya, itu yang kita bikin kembali. Seperti itu. Terus yang kelima, boleh, ini kalau udah sering terjadi nih, ya, teman-teman, kalau mamanya udah sering bikin konten itu enak, teman-teman. Bisa kita paksa, dalam tanda kutip, paksa ide datang. Maksudnya itu kita bisa karang sendiri sudah. Ya, biar nggak lagi ada ide natural melintas dan seterusnya, itu sudah bisa terkarang sendiri, ya, kontennya. Jadi kita sudah bisa memaksa atau mengarang, mengkonsep ide itu sendiri tanpa harus memikirkan dengan panjang kali lebar, ya. Kita bisa paksa ide itu datang, seperti itu. Ya, ini di slide pertama, ya. Di konsep ini ada kira-kira yang mau ditanyakan teman-teman? Cara konsep, ya, Mas Noval. Biasanya kalau bikin konten langsung aja, Mas, ya. Enggak di konsep dulu, langsung aja ambil kamera syuting. Luar biasa, ya, mantap. Mas Yahya juga begitu, enggak ada konsepnya, langsung aja direkam. Atau langsung aja bikin gambarnya. Di konsep dulu, Masya Allah. Dan ada dari yang tadi di slide pertama, ada elemen itu yang Mas Yahya pakai pasti. Lebih pakai gaya yang mana Mas Yahya kalau bikin konsep? Di antara 5 ini. Yang 1, ya, berarti alami aja datang, ya. Dan langsung buru-buru biasa jaraknya Mas Yahya dari punya ide sampai direalisasikan itu berapa lama?
Langsung kan? Langsung. Makanya sebaik-baiknya itu kalau teman-teman kalau punya ide, terutama yang nomor satu, teman-teman jangan lama-lama, langsung bikin. Kenapa? Kalau lama-lama dibikin buyar, udah nggak fokus, udah nggak keinget, pasti jelek jadinya. Itu. Apalagi yang kedua ini paling parah ini. Yang kedua, lagi viral sekarang, dibikin kontennya bulan depan, nggak nyambung, udah nggak sesuai. Jadi kalau konten itu lagi viral, langsung dibikin pada saat itu juga, ya. Paling lama 1 minggu, ya. Karena kalau sudah itu, habis itu ya orang sudah bosan dengan beritanya, ya, atau temanya. Seperti itu. Kita lanjut, ya. Habis semua punya konsep, habis ditulis naskahnya, ya, dan seterusnya, saatnya direkam, disuting, atau difoto, dijepret, digambar, dan seterusnya. Kalau video, ya, berarti yang kita lakukan adalah syuting, ya. Kita sudah punya naskah, sudah punya jalan ceritanya, saatnya kita ambil gambarnya, ya. Yang paling pertama adalah briefing talent. Apa itu briefing talent, teman-teman? Termasuk teman-teman sendiri. Talent adalah orang-orang yang ada di dalam video, orang-orang yang ada di dalam foto, ya, atau siapa pelaku dari konten itu dibilang talent, ya. Termasuk teman-teman. Jadi teman-teman jangan dulu syuting, jangan dulu merekam diri teman-teman kalau belum paham konsepnya secara penuh. Harus paham, ya. Ya, seperti itu. Wih, mantap nih, tambah gede nih tulisannya. Jadi harus paham dulu teman-teman, dibaca dulu berulang-ulang, ya. Terus sambil kamera syuting. Begitu, karena jangan sampai teman-teman tidak memahami konsep video atau alur cerita yang mau digambarkan. Apalagi kalau talentnya lebih dari 1 orang, lebih parah tuh. Misal 2, 3, ya. Itu harus dipahami dulu konsepnya, baru diambil videonya. Sejauh ini masih paham kan alur materi yang kita bawakan kan? Masih paham? Pahamnya paham banget ya. Di belakang teman-teman, adik-adik paham ya? Paham? Paham toh? Aman aja yang di belakang. Sip. Nah, kenapa nih? Oh. Ini bengongnya bengong ngerti kan, bukan bengong ngantuk kan, bukan. Ngerti kan? Sip. Ya, harus semangat kalau anak muda, teman-teman. Karena yang kayak kita ini udah mau selesai masanya bikin konten. Berarti yang melanjutkan adalah teman-teman yang ada di hadapan saya sekarang, ya. Harus semangat. Kenapa? Konten negatif banyak sekarang berseliweran, harus diimbangi, ya, dengan konten-konten yang positif. Seperti itu. Janganlah konten yang nggak jelas saja yang membanjiri beranda itu yang banyak, TikTok yang ya nauzubillah, ya harus juga kita imbangi dengan konten yang baik, nasihat, dakwah, masya Allah tuh, pelajaran, begitu. Jangan hanya konten-konten yang tidak berguna yang berseliweran, itu akan merusak, ya, generasi muda, ya. Makanya hati-hati bergaul, ya, hati-hati menyenangi sebuah sesuatu, termasuk hati-hati bikin konten, ya. Karena konten kita itu nanti dipertanggungjawabkan juga semua, ya. Iyalah, karena apa yang kita, apalagi kalau viral, bayangkan kalau udah viral tapi negatif, semua tuh nanti dosanya tertransfer, jariah, mati, masih aja ketransfer dosanya. Kenapa? Negatif. Makanya kita harus memahami ilmu-ilmu seperti ini. Jangan sampai kita salah melangkah, malah menjadi harapannya pahala jariah, malah jadi dosa jariah, kebalik. Hati-hati teman-teman, ya. Jadi semua orang itu yang berangkat dari alma mater pendidikan, terutama yang ada bingkai keislamannya, itu harus lebih hati-hati dalam membuat sebuah konten. Jangan salah langkah 1 kali itu jariah bisa berkali-kali dosanya tuh. Salah sedikit aja. Makanya harus memahami bagaimana mengkonsep konten yang benar, apa sih yang boleh dan tidak boleh yang kita harus, yang bisa kita sampaikan ke orang-orang. Ya, itu briefingnya. Yang kedua adalah peralatan. Apakah bikin konten harus pakai kamera? Tidak, ya. Apakah bikin konten harus punya iPhone? Tidak sama sekali, ya. Apakah harus punya HP Samsung yang mahal? Enggak, siapa bilang? Ada konten kreator itu sampai 100.000 subscribernya hanya menggunakan HP Android yang masya Allah, ya, jadi biasa standar banget. Karena yang penting itu teman-teman bukan HP-nya, ya, bukan kameranya. Yang penting itu adalah isi dari konten itu sendiri. Nggak penting HP-nya, ya. Jadi ya teman-teman, wah, si Yahya bisa bikin konten, ya, si Novel bisa bikin konten karena ya HP-nya mendukung, laptopnya bagus. Siapa bilang? Nggak harus, ya teman-teman, ya. Jadi nggak boleh kita terbatas dengan hanya kendala peralatan. Karena yang penting, yang paling mahal adalah idenya, teman-teman. Yang mahal itu idenya, bukan peralatannya.
Kalau kita lihat banyak video yang viral itu, kalau teman-teman perhatikan itu, ndak harus dari kualitas gambar yang luar biasa. Banyak dari HP-HP biasa aja ya. Jadi peralatan itu nggak terlalu penting. Yang penting punya HP, sudah selesai bisa konten. Minimal punya HP. Kalau konten tentang bukan video atau foto, ya udah foto, itu pun nggak apa-apa, nggak punya ya. Misal teman-teman mau fokus di karya tulis, berarti HP pun nggak perlu. Jadi yang penting apa yang kita bisa punya, apa yang kita miliki, itu yang dimaksimalkan ya. Terus pencahayaan teman-teman ya, kalau bikin foto video hindari pencahayaan yang gelap ya. Biarpun bagus HP-nya, kalau bagus HP, kalaupun di tempat yang gelap, apalagi malam, nggak ada gunanya teman-teman bikin konten ya. Bikin foto, ngambil gambar video, itu nggak bisa kalau malam ya, nggak bagus, nggak maksimal. Sebagus apapun handphonenya, pencahayaannya tidak akan begitu maksimal. Selanjutnya adalah, nah ini agak susah dipahami mungkin bahasanya ya. Maksudnya itu kalau kita syuting, kita ambil gambar, harus izin dulu teman-teman sama yang punya lokasi. Jangan sampai kita nggak izin ya, karena ini pernah terjadi teman-teman. Yang kena saya sendiri. Saya pernah bikin konten ya sama sebuah perusahaan, akhirnya perusahaan itu dituntut. Kenapa? Dia ternyata bikin video, kita bikin video itu tidak izin dulu sama yang punya lokasi di situ. Untung kontennya udah viral duluan, dia sudah menghasilkan banyak uang di situ, alhamdulillah, sehingga dia masih bisa membayar pengacara dan menyelesaikan proses hukumnya. Tapi alangkah baiknya kalau tidak kan. Jadi kalau bikin konten, misal di sekolah, izin dulu sama kepala sekolah, izin dulu sama yang punya lingkungan, bikin konten di dekat rumah, termasuk di rumah tetangga, harus izin teman-teman. Semua itu harus izin. Jadi jangan merekam apapun sebelum semua yang bisa masuk dalam gambar ini aman. Maksudnya tidak ada nanti yang marah. Kita sudah izin sama orang-orang yang punya titik-titik spot tempat kita syuting ya. Jadi harus izin dulu. Oke, di slide ini ada pertanyaan nggak? Ada. Yang bagian belakang paham ya? Paham dong. Paham. Sip. Seperti itu ya. Oke, udah nggak berasa kita masuk fase 3 ya, karena kan fasenya cuma ada 4. Ini yang ketiga, dan inilah proses yang paling panjang. BTW, ada yang sudah pernah bikin video nggak nih? Edit video, nggak apa-apa, angkat tangan. Selain Kak Agus, ada nggak yang pernah bikin video? 1, 2, 3, 4, 5, ya, Masya Allah banyak. 6, 7, 8, depan ada lagi. Masya Allah banyak yang bikin video sini, Masya Allah ya. Dek, siapa namanya dek yang baju abu-abu? Faiz. Ngedit video pakai apa? Capcuy. Wah, salah. CapCut. Kalau yang di belakang Ahwat pakai apa? Ngedit video biasanya? KineMaster. Apa? Capcuy. Capcuy juga ya. Kenapa Capcuy begitu di sini ya? Begitu banyak digunakan ya. Ya, sepakat, saya pun pakai Capcuy, teman-teman ya. Kenapa Capcuy bagus? Karena Capcuy itu gratis, teman-teman. Dan fiturnya lengkap. CapCut. Saya dulu pakai KineMaster. Tapi kenapa saya berhenti pakai KineMaster? Karena pernah lucu ya, kenapa saya berhenti pakai KineMaster? Saya pernah ditagih KineMaster, belum jatuh tempo saya sudah ditagih, diminta pembayaran untuk tahun sebelumnya. Lah, perasaan baru-baru saya bayar, kenapa diminta lagi? Entah itu masalah sistem atau aplikasi, nggak ngerti. Tapi saya merasa saya barusan aja bayar, diminta lagi. Berbayar kan pada saat itu saya pakai KineMaster Pro. Akhirnya saya coba-coba iseng pakai Capcuy itu, Masya Allah tuh. Ternyata fiturnya sama aja, bahkan lebih lengkap. Ya, di KineMaster pada saat itu belum ada pengurang kebisingan atau noise reducer. Maksudnya itu noise reducer yang berisik ini di sekitaran kita ini bisa dihilangin suaranya, fokus ke suara vokal. Nah, itu Capcuy punya tuh. KineMaster nggak punya pada saat itu. Makanya, Masya Allah nih, pindah. Akhirnya lama-lama saya ketagihan, dan ternyata juga cukup banyak review CapCut. Banyak tutorialnya, dan memang Masya Allah sangat friendly sekali, gratis. Dia tidak butuh, dia nggak ada watermarknya dan seterusnya. Jadi saya sangat merekomendasikan CapCut. Kenapa? Gampang, aplikasinya ringan, ya nggak banyak embel-embelnya, sangat mudah dipelajari, dipahami ya. Jadi saya sepakat kalau teman-teman pakai CapCut. Edit ya, atau menyunting. Inilah proses yang paling panjang kalau kita bikin konten. Di sini paling banyak waktu kita terkuras. Ya, di fase ketiga. Jadi paling pertama tadi apa? Konsepting. Yang kedua, syuting. Yang ketiga adalah editing ya. Disunting.
Kenapa? Karena kita mungkin mau memasukkan teks, mungkin ada bagian-bagian yang kita mau potong, skip dan seterusnya. Mungkin muka kita mau diputih-putihin dikit kan? Ya kayak gitu. Apapun itu, yang penting harus melalui fase editing. Jangan sampai ada yang keliru sebelum kita upload. Makanya harus diedit. Ada beberapa elemen yang kita perhatikan kalau ngedit. Siapa pernah dengar kata POV? Siapa tadi namanya yang di depan? Yahya. Yes. Apa? Dek. Faiz. Apa POV artinya? Yang di belakang. Mbak Fatimah, apa POV? Apa? Ya, Aisyah, POV apaan? Siapa ada angkat tangan yang pernah dengar kata POV? Tuh. Angkat tangan nunjuk ke orang lu. Coba biar yang lain dengar juga, Dek. Apa kepanjangannya? POV. Apa artinya Afwan? Apa artinya POV? Sudut pandang. Masya Allah. Oke. Siapa namanya, Dek? Faren. Masya Allah, Faren ya. Tepuk tangan dalam hati. Masya Allah, Mbak Faren. Mas Faren. Keren ya. Point of view, benar. Sudut pandang. Benar ya, jadi mungkin biasa tuh di TikTok ya atau di Instagram biasa lihat POV lagi ini, orang lagi ini. Maksudnya sudut pandang ya. Jadi POV itu harus satu orang teman-temannya atau satu. Maksudnya kalau ngedit video jangan dibagi-bagi. Aku capek, lanjutin kamu yang edit. Jangan, nggak bisa. Buyar nanti POV-nya. Berjamaah POV-nya, nggak bisa. Satu orang yang edit, nggak bisa dibagi-bagi. Jangan. Ya, karena sudut pandangnya akan berubah kalau lain lagi yang edit tuh. Nggak paham kan alurnya, berubah lagi tuh rasanya ya. Gayanya akan berubah, gaya editingnya akan berubah, pola sudut pandangnya akan berubah. Makanya kalau edit video nggak boleh berjamaah, yang boleh sholat. Edit video jangan, sendiri-sendiri aja kayak sholat sunnah ya. Kalau edit video sendiri, nggak usah aja orang, biar konsisten POV-nya. Yang kedua adalah itu tadi capcuy ya. Jadi kalau pakai aplikasi nggak usah yang ribet. Saya sampai detik ini belum pernah edit video pakai laptop sama sekali. Jadi teman-teman kalau dorong saya kasih laptop Kak, editin dong pakai Adobe Premiere, Adobe After Effects, nggak bisa saya. Nggak bisa. Saya sampai detik ini sudah membuat ratusan karya videografi yang dipakai oleh banyak juga perusahaan. Nggak pernah saya pakai laptop, nggak ngerti saya aplikasi pakai laptop. Saya pakai HP tok, pakai aplikasi yang sederhana. Apa yang tadi saya pakai? Capcuy, sama yang kayak pakai teman-teman tuh. Bisa tuh nanti dilihat hasilnya. Nanti ada tuh Kak Agus videonya 2, masya Allah udah dibikinnya. Pakai CapCut, ya. Jadi aplikasi sekarang sederhana tapi hasilnya luar biasa teman-teman ya. Jadi sekarang makin sadar kita harus bikin konten memang karena semua Allah, masya Allah sudah mudahkan kan aplikasinya gampang, HP-nya nggak usah HP yang keren-keren banget, biasa aja. Yang penting kita mau bergerak untuk membuat sesuatu. Ya. Ada yang pakai selain Capcuy nggak sini? Capcuy. Ada selain Capcuy sini. Ada. Siapa yang pakai KineMaster sini? Angkat tangan. Masih pakai KineMaster? Sultan, masya Allah ini. Wah. Pakai KineMaster, saya aja berhenti. Saya berhenti KineMaster. Padahal saya sudah ya enggak karena yang pakai yang pakai APK atau yang free atau yang pro. Pakai pro jago nih edit video ini. Kayaknya habis ini saya saya mau lihat akunnya, saya mau lihat karya-karyanya. Sudah punya akun Instagram atau diupload di mana? Ada siapa namanya? Oh alah, masya Allah ya, game pakai KineMaster Pro, masya Allah ya. Pernah lihat karya-karyanya? Nanti kita lihat, masya Allah ya. Pakai Pro luar biasa, berarti harusnya karyanya Gaby itu di atasnya saya lah harusnya, insya Allah, karena pakai aplikasi berbayar luar biasa, masya Allah. Ya jadi jangan ya. Anak SMK IT nggak boleh pakai aplikasi bajakan, nggak boleh. Salah panggil narasumber kan, sampean kan salah panggil narasumber kan. Jangan. Kenapa? Ya nggak boleh, karena nggak boleh. Orang bikin aplikasi susah-susah masa dipakai yang bajakannya. Mending
pakai ada watermarknya. Begini teman-teman, sebenarnya itu orang lihat video itu tidak penting ada watermarknya, tanda airnya atau enggak, tidak penting. Mereka yang penting videonya bagus. Betapa banyak sekarang video viral itu ada tulisan situ KineMaster, Cepchai, apa snack video, ada tulisan yang penting itu, yang paling penting itu karyanya. Jangan terlalu pusing sama watermark yang nggak bisa hilang itu, santai. Ya, gitu. Jadi jangan pakai aplikasi bajakan. Hindari. Barokahnya yang kita kejar lah ya. Salah panggil narasumber ke Agus. Aman aja. Oke, next apa? Ruang hampa suara, bukan hampa udara ya. Karena kalau hampa udara, saya mau belajar sama teman-teman ini teknik tahan napas, gimana caranya. Tahan hampa suara. Maksudnya gimana? Masuklah ketika mengedit video di tempat yang hening. Ya, hening. Di dalam kamar boleh ya, jauh dari keramaian boleh. Kenapa? Karena ada dua hal teman-teman. Kenapa harus di tempat yang sepi dari suara? Yang pertama, kalau kita ribut itu nggak bakalan konsen, nggak akan bisa kita ngerti apa suara aslinya video ini. Kalau kita main di video lah ya, tentunya ini kita lebih bahas pendalaman video. Nggak ngerti kita suaranya, nggak menyeimbangkan. Kadang suara jedak-jeduknya lebih gede, lebih kencang daripada suara vokalnya. Ini bahaya kan? Ya. Komposisi itu suara 80% vokal, 20% aja back sound. Contoh kasarnya seperti itu. Nah, kalau teman-teman di ruangan yang berisik atau di tempat yang berisik, misal saya edit video di lampu merah, salah Pak. Pasti nggak bakalan seimbang 80-20 ini. Ya, seperti itu contoh kasusnya. Itu pertama, kita akan kesulitan untuk mendeteksi keseimbangan suara. Yang kedua, dan ini yang paling penting, kalau kita mau voice over. Gaby biasa voice over nggak ngisi suara? Suaranya sendiri masuk ke video. Pernah? Nah, itu. Coba bayangin Gaby voice over di pasar, bisa nggak? Nggak bisa, karena ribut. Nggak bisa, karena ribut teman-teman. Itulah kenapa kita harus di tempat yang sepi. Ya, jadi Kak Agus kalau ada teman-teman lagi menyendiri, jangan curiga dulu, jangan sujon dulu. Bisa aja dia lagi mau voice recording gitu. Seperti itu. Ya, biar suaranya lebih bersih. Dan pakai suara itu nggak harus pakai mic sebenarnya kayak ini ya. Nggak mesti. Ya, kalau saya itu biasa masih pakai HP aja, saya giniin udah. Yang penting itu di ruangan yang sepi, ya. Nggak harus mic mahal. Dan yang paling terakhir, ya, jangan terburu-buru, santai kalau bikin konten itu. Ngeditnya santai. Jangan gara buru-buru. Oh, saya mau upload malam ini. Ya udah ala kadarnya. Jangan, santai aja. Biasa santai bikin konten. Makanya kalau bikin konten itu jangan ditunda-tunda. Biar kalau setelah kita lakukan atau diedit itu jangan ditunda-tunda. Kenapa? Biar kita itu nggak keburu-buru gitu loh. Karena semua yang buru-buru pasti jelek hasilnya, teman-teman. Seperti itu. Ya, di editing ini ada nggak nih pertanyaan? Sebelum kita masuk di slide paling akhir. Ada? Aman? Oke, terakhir. Waktu masih ada ya? Masya Allah. Nah, ini yang paling terakhir. Dan disinilah banyak konten kreator gagal. Inilah yang paling terakhir. Disinilah banyak konten kreator banyak melakukan kesalahan. Ya, inilah biasa fase yang banyak konten kreator biasa nggak mau ngasih tahu orang. Biasa konten begini cara bikin konten, begini cara pas yang bagian ini dia nggak mau share biasanya. Karena inilah kuncinya, konten viral apa enggak. Di sini orang banyak istilahnya sembunyi-sembunyikan ilmunya. Biasa dia masukkan di kelas berbayar, baru masuk di sini. Tapi kalau kita nggak usah, bongkar aja. Nggak usah, ngapain ilmu dibayar-bayar, nggak ikhlas banget kan. Tapi di sinilah banyak orang biasa gagal ya. Ini karena mereka tidak maksimal di sini. Namanya publishing. Inilah fase yang menentukan konten kita berharga apa enggak di mata orang-orang. Ya, publishing. Jadi yang paling pertama apa tadi? Concepting, terus shooting, terus editing. Yang terakhir kalau semua ini 3 selesai terus nggak dipublish ngapain? Menuhin memori. Ini kan bikin sudah diedit segala macam keren, terus disimpan di HP. Lah ngapain? Iya, Kak Agus tuh punya kebiasaan kayak gitu tuh. Jangan ngapain? Kalau baik share. Ya, biar apa? Biar teman-teman juga mendapatkan ilmu ya, mendapatkan hiburan, mendapatkan edukasi, ya, merasakan konten yang dibikin dari KineMaster. Masya Allah, Feby, gokil. Siapa? Gaby apa Feby sih?
Hah? Gaby? Kelas berapa Gaby? Kelas 3? Nanti kuliah di mana rencananya? Hah? Di mana? Hah? Wih, ke Surabaya malah. Surabaya enggak sih? Ini Surabaya 45. Malah promo lu. Yoi. Yang paling pertama adalah caption atau copywriting atau tulisannya, atau body tulisannya, ya. Jadi orang kalau bikin caption itu ada rumusnya ya. Nama rumusnya itu namanya AIDA. Ini harus kita bahas di kelas yang lain atau pertemuan yang lain. Ada rumus untuk bikin caption yang bagus. Intinya kalau bikin caption itu harus diawali sama highlight atau judul yang bikin orang penasaran. Intinya kayak gitu. Atau bikin orang kaget. Jadi teman-teman mungkin kalau lihat video-video yang pernah saya bikin atau mungkin video Surabaya 45 kalau iseng nggak sengaja liatin itu pasti selalu 3 detik pertama itu mau dari videonya atau tulisannya itu pasti sesuatu yang bikin orang penasaran atau kaget. Gitu. Misal cara cari duit biarpun nggak keluar kamar itu kan aneh tuh. Kok penasaran baca gitu. Cara menghasilkan banyak uang dengan rebahan gitu. Cara kurus tapi nggak berhenti makan. Tuh judulnya aneh ya kan, orang bikin penasaran apa ini kan, akhirnya orang lanjut seperti itu salah satu kunci bikin caption yang bagus. Jadi harus diawali dengan kata-kata yang bikin penasaran atau kaget tuh caption tuh. Saya mau bahas kali panjang banget tapi si mana Novel udah ngantuk. Terus sampul thumbnail, bener banget. Siapa yang bilang thumbnail tadi? Wes, masya Allah, keren masya Allah. Thumbnailnya betul harus punya cover yang menarik teman-teman, karena orang itu banyak orang ngeklik video itu gara-gara thumbnailnya menarik, lucu, aneh, epic. Itu orang wah gokil nih sampulnya. Coba teman-teman bisa juga lihat di akun-akunnya kita itu caranya kita bikin thumbnail kayak bagaimana. Itu pasti bikin orang penasaran sehingga ngeklik gitu loh. Jadi bikin sampul yang bikin orang terheran-heran dan penasaran. Mirip sebenarnya dengan konsep caption tadi. Ya. Seperti itu. Next. Nama sound dan lokasi. Biasa kan tuh ada tulisan tuh, nama sound asli. Misal sound asli. Suara Kak Agus ya. Lokasi pinggir jurang. Biasa kayak gitu. Jadi gunakan ini semua teman-teman untuk memaksimalisasi kontennya teman-teman. Ya, kalau saya itu biasanya kalau mau bagus, mau menarik sebenarnya pakai nama sound dan lokasi justru yang unik gitu loh. Misal kontennya kontroversial, ya biasa bilangnya pinggir jurang, ya. Suaranya biar lucu, pakai suara apa di situ, macam-macamnya. Jadi tulisan-tulisan yang unik, yang aneh, yang sekiranya ada keterkaitannya dengan video, tapi unik gitu loh, lucu, ya. Karena kalau teman-teman pakai nama tempatnya aja biasa aja jadinya. Misal bikin konten memang di Rembangan, terus lokasi di situ Rembangan juga. Ya udah sama aja nggak menarik. Coba di situ puncak dunia atau surga dunia misal gitu. Itu kan menarik banget lokasinya. Biarpun bukan di situ, tapi ada korelasinya, ada kesambungannya dengan tempat kita memang ambil video di mana seperti itu. Jadi maksimalkan juga ini sound dan lokasinya teman-teman. Jadi itu berpengaruh dan pengaruhnya parah. Ya, coba lihat akun-akun unik atau akun-akun lucu yang viral itu biasanya nama sound dan lokasinya mereka modifikasi tuh. Beda, aneh-aneh tempatnya. Coba riset kalau nggak percaya. Kalau mau, enggak, next dulu. Terus Kolapos. Alhamdulillah sekarang Kolapos itu sudah bisa lebih dari 2 akun. Ya, siapa di sini yang pernah Kolapos? Mbak Feby pernah, Gaby pernah. Kolapos, Feb. Hah? Belum. Hah? Tapi tahu Kolapos itu apa maksudnya? Hah? Enggak tahu juga. Waduh, padahal bayar mahal Kin Master. Kolapos adalah akun kita itu video ini diupload di 2 akun atau lebih. Diajak kolaborator namanya. Biasanya yang dulu kan zaman dulu jadul-jadul itu ya teman-teman waktu masih bayi itu biasanya tandain orang aja, ditandain. Tag orang. Ini sekarang lebih keren di Instagram. Bisa collab. Jadi videonya kita itu bisa dilihat sama followernya orang yang kita temenin collab. Begitupun sebaliknya, followersnya temannya kita bisa lihat videonya kita, kan asik tuh. Jadi semakin viral kan, semakin banyak
orang yang nonton. Makanya collab post itu penting. Dan collab post lah kepada konten-konten kreator yang semisal. Caranya kita bikin konten, misal kita kontennya makanan, ya udah collab sama teman-teman yang makanan. Atau yang kontras sekalian, yang benar-benar berbeda. Misal makanan sama olahraga, itu kan beda banget. Ya, yang beda banget sekalian atau yang betul-betul mirip. Biar apa? Itu tadi, followernya dia lihat kontennya kita, dan begitu pun sebaliknya. Jadi collab post sangat penting sekali. Intinya kalau orang collab post itu minimal yang nonton kan 2 kali lipat dari standar biasa rata-rata. Itu bagusnya kita collab post. Hashtag, siapa yang cowok-cowok sini, siapa yang pernah pakai hashtag? Hashtag, tahu atau tahu hashtag, minimal tahu hashtag dah. Hashtag tahu dong ya? Tahu? Yahya kalau pakai hashtag ngasal atau di reset dulu? Di reset dulu, Masya Allah ini Yahya. Tepuk tangan dulu, Masya Allah. Cik. Keren loh, Masya Allah. Siap, keren ya, tuh terbukti bahwa hashtag ngaruh dong, ada pengaruhnya tuh, hashtag ada pengaruhnya teman-teman, jadi dipakai teman-teman. Tapi saran saya, wallahu a'lam, kalau pakai hashtag jangan terlalu banyak, menu-menuhin caption, jangan panjang banget. Dan kata para ahli-ahli di dunia sosmed ya, algoritma, pengaruhnya hashtag itu sudah nggak sampai 10%, udah nggak penting, maksudnya nggak terlalu penting, tapi tetap ada pengaruhnya, jadi tetap dipakai. Tapi jangan gara-gara hashtag teman-teman bagusin hashtagnya, jelekin videonya, balik bos, nggak usah itu, aja tuh, nantilah itu hashtag itu faktor pendukung 10% adalah. Makanya kita tetap pakai hashtag. Kalau khusus kita sendiri, saya, akun pribadi saya atau Surabaya 45, pakai hashtag tapi nggak terlalu banyak, jangan manjang-manjangin aja. Dan pakai hashtag yang betul-betul ada hubungannya dengan videonya kita. Kita lagi bahas game, lagi bahas gambar, bahas desain, ya itu juga hashtagnya. Seperti itu. CTA. Siapa namanya tadi, Mas? Sampai namanya siapa? Adek, siapa? Firas. Fernandi. Ferdi. Hah? Farel. Masya Allah. Bukan adiknya Mas Regip ini, bukan? Oh, pantas mirip. Oke, CTA tahu nggak CTA? CTA. Ada yang tahu CTA di sini kepanjangannya apa? Selain Kak Agus loh ya, jangan angkat tangan. CTA. Mantap. Di belakang ada tahu CTA nih? CTA itu call to action. Call to action. Maksudnya ajakan, kalimat-kalimat ajakan, ngajakin orang. Pasti mungkin teman-teman sering dengar gini, komen di bawah ya, kalau menurutmu gimana? Share kalau video ini bermanfaat. Tapi yang paling sering itu komen di bawah ya. Menurutmu gimana? Komen di bawah dong. Itu call to action. Jadi ngajakin orang untuk ada interaksinya gitu loh. Biar teman-teman ada ide lagi gitu loh. Sebenarnya itu CTA teman-teman, kalau saya bocorin, sebenarnya konten kreator lagi kehabisan ide bikin konten. Makanya dia ada CTA di belakang. Menurut kalian next kita bahas apa nih? Tulis di kolom komentar ya. Itu dia kehabisan ide itu dia. Aslinya, iya beneran. Ini saya bocorin nih sekarang. Kehabisan ide, makanya ada CTA. Biar dia nyambung lagi. Oh kita nanti bahas apa minggu depan? Oh ternyata setelah dilihat, oh banyak nih. Kak minggu depan bahas bahas tentang tema kemerdekaan dong, bahas 17-an dong, bahas lomba-lomba 17-an dong, bahas tentang Agustusan dong. Kita ada ide, oh ya udah minggu depan kita kontennya tentang Agustusan. Minta dari siapa? Dari netizennya kita gitu. Makanya sebenarnya TTA itu adalah momen ketika si kehabisan ide biasanya. Tapi ini sebenarnya misi utamanya CTA adalah yang penting ada interaksi, karena yang paling penting itu interaksi teman-teman. Jadi insya Allah teman-teman nanti kalau akunnya udah besar jangan sombong gitu loh. Tetap ada interaksinya, komennya orang dibalas, DM-nya orang dibaca dan dibalas. Kalau bisa, kalau sempat ya tetap dibalas teman-teman, karena ya kita juga pernah menjadi orang biasa, jangan sampai nanti udah hebat jadi lupa semuanya gitu loh. Tetap menjadi orang baik. Biarpun bagaimana viralnya kontennya kita, tetap dibalas-balesin tuh. Mereka malah semakin merasa dihargai. Ya, ngapain kita bikin konten kalau bukan untuk mereka kan? Nah, ketika mereka ngomen segala macam, nge-like, masa kita nggak menghargai, diapresiasi. Jadi
penting kita adakan juga hubungan dua arah ketika bikin konten seperti itu. Jam ramai. Paling ramai jam berapa Mas Yahya upload konten? Jam ramainya paling sering upload jam berapa kalau Mas Yahya? Hah? Pas mau bobo? Pas mau tidur? Wih, gokil. Kalau Gebi, taruhlah Gebi yang mewakili Ahwat yang di belakang. Gebi apa Feby sih namanya sih? Gebi ya? G. Kalau Gebi paling sering upload jam berapa? Jam? Hah? Jam. 12. Hah? Nggak nentu. Ini apa sih kontennya Gebi nih? Penasaran sendiri saya. Hah? Orang-orang ngapain Gap? Ya, bahas apa di kontennya sih? Hah? Apa? Hah? Oh tapi jamnya jam berapa? Jam siang dan terserah ya. Kenapa ambil jam siang? Hah? Bagus ngomong apa barusan nggak denger saya. Hah? Hah? Oh iya, oke. Fokus. Kenapa harus di jam ramai teman-teman? Ya, bayangin teman-teman upload jam 12 malam, siapa yang mau nonton? Ya kan? Atau jam 9 malam, orang udah mau istirahat bos. Ya. Biarpun kalau kita udah kecuali ada kecualinya, ya. Kecuali memang konten kita udah viral banget terus, follower kita udah di atas 10.000 misal, itu udah bebas, terserah mau konten jam berapa lagi. Yoi, mau live sementara tahajud, gas. Ngapain kan kayak gitu kan? Bisa gitu. Kalau udah followernya udah banyak banget. Tapi kalau masih baru merintis, jam ramai, jam yang paling sangat saya rekomendasikan adalah jam 12 siang. Yang paling saya rekomendasikan. Kenapa 12 siang? Pertama, itu jam istirahat, jam orang habis sholat duhur. Orang pada pegang HP. Banyak sekali orang pegang HP jam 12 siang. Sambil makan, sambil minum, sambil HP dia. Sambil sholat. Itu enggak lah. Jadi main HP itu orang paling banyak jam 12 siang. Dan kenapa jam 12 siang? Kenapa saya nggak ambil jam 18 sore? Karena durasi orang bangunnya lebih panjang nontonnya kan. Dia akan dapat orang jam 12, jam 13 ya, jam 15, 17 dan seterusnya. Kalau jam 18 kan sudah mau tidur orang, taruhlah rata-rata orang tidur jam 21 atau 9 malam. Berarti kan sisa 3 jam waktu tontonnya kita. Lebih pendek waktu tonton kalau 18. Ya, tapi balik lagi tergantung sama perilaku dari netizennya kita masing-masing. Misal teman-teman udah kebiasaan di jam 4 sore, ya udah gas jam 4 sore. Tiba-tiba jam 12 berkurang tuh yang nonton. Kenapa? Karena udah terbiasa jam 4. Jadi tetap disesuaikan dengan keinginan netizennya kita. Kadang kita nggak boleh idealis teman-teman ketika bikin konten. Ya nggak boleh, saya harus jam sekian. Enggak, ikuti apa maunya orang gitu. Ya, namanya kita bersosial media, sosial. Kita juga harus mengerti orang lain. Jadi orang lain mau nonton jam berapa, ya udah ikuti maunya mereka. Kecuali kita memang tidak ada niatan untuk dilihat orang, hanya ajang untuk habis aktualisasi diri ya bahasa kerennya, hanya mau narsis-narsisan, ya udah nggak apa-apa jam berapapun. Tapi kalau kita harapannya banyak orang yang nonton, upload di jam 12 tadi, jam 12, 15, 18 atau 20. Tapi saya menyarankan yang paling keren itu 12 siang TED, itu bagus banget. Makanya saya kalau upload di Info Jember itu 12 siang. Yang nonton sampai berapa? 330.000 pasang mata. Banyak kan? 330.000 itu tanpa ads. Ya teman-teman, kalau mau dilihat Info Jember, alhamdulillah kita masih menempati video rekayasa yang paling banyak nonton. Itu sampai 330.000 orang tanpa iklan. Kenapa? Ya kita berusaha ya. Bismillah tentu, karena Allah tentu. Tapi kalau dari sisi ikhtiar manusianya, karena kita selalu konsisten di jam 12. Tetap bismillah, nggak boleh sombong, Agus. Kak Agus ini sombong sekali. Nggak baik, nggak boleh gitu, nggak boleh. Next. Padahal saya yang sombong. Oke, simultan repost.
Ipka lagi mau menyampaikan pesan sesuatu kepada masyarakat. Semua santriwati, santriawan atau siswa sama-sama kita nge-repost, nge-posting. Biar apa? Biar efek viral. Biar algoritma support. Ketika konten kita ya, ini beberapa tahun lalu atau 2 tahun yang lalu, ketika konten kita itu sudah 1000 yang nonton, di jam pertama itu akan disupport oleh algoritma, didorong untuk viral. Jadi misal siswa ada berapa, taruhlah ada 500. Ya, karena nonton bareng tertambah 500, berarti kan tambah 500 audiens, gampang lah. Itu dia gampang untuk viral nanti. Karena dia sudah 1000 tonton di jam pertama. Makanya penting itu kalau kita mau menyampaikan pesan besar sesuatu kepada orang luas, orang masyarakat, itu penting kita bareng-bareng, ya. Kasih tahu timnya, kasih tahu teman-temannya, ayo bantu repost dong, bantuan. Dan harus di jam pertama ya. Ini yang harus dicatat baik-baik. Di jam pertama, bukan pas besoknya. Nggak bisa. Di jam pertama, di jam pertamanya. Sebelum lewat 60 menit. Dibantu tuh, di repost. Misal Mahyaya, bantu aku dong, repost aku, nanti yang posting aku doakan kebaikan, ya kan. Dia jualan doa aja kan, bantulah gitu. Akhirnya banyak yang nonton, viral dah kayak gitu. Karena penting teman-teman ya, untuk membuat akun kita atau konten kita itu di-up, direkomendasikan sama si sosmednya, platformnya. Dan ini balas komentar ya, sesuatu yang sudah kita bahas tadi. Jadi jangan sombong, balas ya teman-teman. Apalagi kalau yang komen haters, aduh konten sampah, apa ini Kak Agus, gak jelas, bikin podcast sampah. Justru itu yang harus dibalas. Doakan kebaikan, bilang terima kasih. Ya, api disiram pakai air kan, bukan pakai api juga kan. Ya biar mereka anu lah, masya Allah nih saya serang malah begini balasan. Itu kan keren tuh. Makin terpancar nilai kebaikan yang ada diri kita. Kecuali kita nggak mau jadi orang baik, kecuali itu hal yang lain ya. Dan saya rasa semua sekolah di sini karena mau menjadi orang yang baik dong. Termasuk Feby orang baik. Feby, apa rencananya? Mau jadi orang baik apa sebaliknya? Baik dong. Yoi. Kalau teman-teman merasa belum puas, ini akun sosmed saya ya, boleh di-follow. Boleh di DM, dan nanti yang dapat buku gratis yang follow Surabaya 45-nya, bukan sayanya ya. Tapi ini akun saya, kalau mau ditanya-tanya nanti kurang puas atau mau konsultasi boleh, bayar tidak, gratis. Males saya bayar. Paling jengkel saya orang sedikit-sedikit bayar, ikut kelas saya. Kenapa bayar terus? Kenapa? Cari duit cara lain lah. Kenapa bayar terus? Saya salah satu, sorry ya, saya paling jengkel kalau ada konten kreator sedikit-sedikit ikut kelas saya. Boleh sih boleh, tapi di mana dulu Pak? Jangan selalu rata bayar, jangan Pak. Karena ilmu itu dibagi. Nabi Muhammad dulu dakwah nggak ada bayar. Jengkel sekali sih orang. Ikut kelas saya, dia bikin konten keren-keren, ujung-ujungnya kelas bayar. Aduh, palingan. Kalau saya pribadi, mungkin saya salah, tapi saya melihatnya seperti itu. Kalau orang keseringan jual kelas, menurut saya nggak bagus. Kalau saya, emang sekolah bayar ya kan, ngapain kan? Jadi kalau saya itu insya Allah free ya. Kalau mau konsultasi dengan saya akan balas lewat sini, Project Merah Putih, ya bisa di DM nanti. Silakan di follow. Saya langsung follow back insya Allah. Makanya followingnya saya juga banyak, ya karena saya tetap berteman. Saya nggak mau jadi artis. Jadi saya kalau di follow ya follow balik juga orang, gitu loh. Biar kita bisa saling berbagi kebaikan ya. Karena saya pun belajar teman-teman, ya. Terus pertanyaan kenapa akun saya begitu cuma nggak sampai 3000 followersnya? Karena saya kebanyakan bikin video untuk orang lain, ya. Saya bikin video untuk orang. Ya, saya bikin video untuk brand, untuk perusahaan lain. Makanya saya kadang nggak fokus sama konten saya sendiri. Jadi kalau mau lihat konten jati diri saya, boleh dilihat dari konten-konten saya yang ada di dalam feednya saya. Dan ini kalau mau lihat karya saya bisa dilihat dari 1, 2, 3, 4 ya, bisa dicek. Samsul Bahri kalau bikin konten kayak bagaimana gayanya. Bahkan kemarin sudah bikin 2 sama Kak Agus. Boleh kayaknya diputar habis ini Kak Agus ya. Biar Kak Agus malu lah. Yoi. Ya, jadi silakan di follow ini Surabaya 45 ini kalau mau dapat bukunya yang tadi ya. Saya akan bahas lebih lengkap di buku yang keren, enak dibaca dalam bentuk digital ya. Tinggal silakan follow ini dan ada linknya itu, ada link di dalamnya untuk buku gratis. Tapi kalau mau konsultasi sama saya ya, mau nanya-nanya tentang bagaimana bikin konten, terutama video, itu boleh follow ini dan DM saya. Seperti itu. Semoga yang saya sampaikan bisa dipahami ya. Saya berterima kasih banyak telah diberi kesempatan mengambil energi di sini dan mengambil kebaikan di sini. Dan tentunya saya juga belajar di sini karena nggak ada itu berhenti belajar teman-teman. Jadi satu pesan saya,
Apa yang sudah kita pelajari dijalankan ya. Apa yang sudah kita pelajari diajarkan juga kepada orang lain. Karena ilmu baru dikatakan bermanfaat ketika berfaedah ke lebih banyak orang. Sekian dari saya. Terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada. Tinggal dibuka aja sih kalau mau. Bisa. Tapi kan ada konektoran nggak? Sound. Tapi kan butuh konektor sound, Mas. Kalau nanti aja lah, gampang lah. Soalnya nggak ada sound kan? Nggak bisa, Mas. Soalnya kresek ini soundnya. Iya, jelek itu. Cuma stiker aja tuh Apple. Oh iya. Tanya jawab ada, tanya jawab. Ada. Oke, silakan. Boleh pakai kertas atau pakai ini juga? Masuk ya? Atau aplikasi kayak Flippic gitu atau MG3 gitu. Belum. Tapi rencananya mungkin akan ke sana juga, Mbak. Itu di sana bisa jual apa sih? Gambar kan lebih banyak ya. Elemen gitu. Elemen, Masya Allah. Sementara belum. Tapi Mbak udah seperti itu. Enggak masih. Siapa yang udah seperti itu di sini? Karena kalau ada saya pun mau belajar. Karena memang dunia konten itu dan cara mendistribusikan konten itu banyak sekali. Salah satunya itu biar jadi duit kan, Masya Allah. Dan luar biasa loh dari situ. Kan ada orang biasa jual foto sampai miliaran kan. Sama kayak siapa tuh yang pernah viral tuh. Mukanya tuh dipakai banget kan banyak orang. Yang si kurus itu. Iya banyak sih. Pernah gunain Canva? Saya bukan di desain, saya di video. Pakai CapCut. Itu cek cuy dong. Setia sama CapCut. Seberapa lama ini ya? Cukup lama saya pakai CapCut, kayaknya akan lebih lama lagi karena fiturnya Masya Allah cukup lengkap. Terus resolusi yang biasanya di 1080. Tapi kalau mau teman-teman aman itu bikin video ya, saya sarankan pakai frame rate 60 fps. 60 fps. Frame per second. Ada tuh kalau gini ya, saya kasih contoh maksud saya. Mas, videonya mati. Nih. Ininya di 60 in fps-nya, terus pakai minimal HD. Nggak usah 4K terlalu berat renderingnya. Nggak harus iPhone loh ya, nggak biasa apapun itu. Rata-rata sebenarnya handphone itu sudah 60 fps, saya yakin insya Allah. Tapi kalau bisa enggak, udah 30 nggak apa-apa. Kenapa 60? Karena 60 ketika dibagi dua kecepatannya, kita bikin bisa efek video-video sinematik. Video-video yang semi slow mo. Biasanya kan video slow mo terus dikasih masuk back sound terus pakai tulisan-tulisan aja kan itu trending banget yang kayak gitu. Iya. Itu teknik bikin video yang sinematik, dramatis, pakai fps 60 terus udah dimasukin bagi dua speednya, pakai speed 0,5 separuhnya aja. Itu kan dia jadi melambat tuh. Maksudku dia melambat. Itu bagus, itu harus banget. Saya sering sekali pakai itu. Melihat. Gitu. Jadi kalau mau pakai aman 60 fps. Kecuali memang nggak ada rencananya mau bikin ada kondisi sinematik atau apapun itu ya udah 30 aja. Karena 60 itu berat teman-teman. Berat dia makan memorinya. 1080. Karena 720 90 di bawahnya itu nggak terlalu anu. Tapi masih bagus kok. Di nonton di TV 720 ya. Udah subuh ini udah ngantuk persiapkan sekolahnya karena sekolah itu dalam rangka menguatkan masa depan kalian. Ini bukan saya Ustaz, Daniel Ustaz. Siapa saya? Ya gitu kan pendek-pendek aja kan itu, Masya Allah tuh. Suaranya kedengaran nggak sampai belakang? Didengar? Yang di belakang dengar nggak? Yang di belakang dengar nggak? Jelas nggak? Nggak dengar?
Dengar. Udah dengar. Persiapkan sekolahnya karena sekolah itu dalam Memang. rangka menguatkan Di video ini kan ada memang. ini bukan saya Ustaz, kami siapa saya di mana? Saya di mana? Pura-pura gila. Nggak gini ya. Masya Allah, pakai duit tangan gini. Tapi ini Masya Allah. Kamu sudah lawan Sudi gitu. Enak nih lawannya. Apa kamu pengen jadi lawan Sudi gitu? Ya. Aku ini relawan Mas, kudu karyawan. Emang kok bedanya relawan karo karyawan? Betul. Relawan itu gak dibayar. Relawan dibayar. Oh, ngono to, Blodo berarti karo pahlawan yo. Oh, iya. Oke. Ada apa ini? Suara-suara dari belakang katanya. Ya ini Cak, aku pengen jadi pahlawan sampean. Pahlawan? Iya, kan katanya Dani kuwi relawan sama pahlawan bodoh. Oh, ngono toh, bagus. Iya. Ada bedanya. Iya. Pahlawan itu orang yang mau mengorbankan dirinya untuk kepentingan masyarakat, bangsa. Relawan bisa juga karena perjuangan mereka hampir sama dengan nilai-nilai pahlawan. Ya, jadi relawan juga bisa jadi pahlawan. Lek pengen dapat uang gimana? Nah, kalau ingin dapat uang, jadilah karyawan. Oh, lek gitu saya nggak jadi pahlawan, nggak sudi, ganti karyawan aja. Gitu. Oke, sip. Sip atau masih mau? Hah? Buat buat apa katanya? Ah? SB 45. Wah, ya. Lucu ya Kak Agus ya, lucu ya, Masya Allah ya. Hah? Nih kalau kita punya nih ya. Nah itu tadi yang yang bukan. Yang mau tadi buku gratis itu di sini loh ya. Yang ini. Isi aja. Isi aja tuh. Jebret, isi. Itu anunya bukti follow-nya di anu dulu. Cek di screenshot dulu, terus isi di sini. Isi aja datanya di situ. Cuma nama sama WA tuh. Oke? Tadi yang mau buku lo ya, itu tadi masuknya di sini. Klik yang ini teman-teman, yang linknya, ebook gratis. Yang mau buku materi yang tadi kita bahas. Ya. Sip. Nah ini akunnya kita ya. Nah ini akun yang kita bikin kemarin ya. Yang tadi temanya tentang 17 Agustus. Tadi masih ingat elemen-elemennya, ini kita pakai teknik yang ini. Ini teknik tadi riding the moment. Ya karena apa? Yang lagi momennya sekarang lagi hype, lebih tinggi, yang lagi viral kan tentang kemerdekaan toh. Jadi makanya kita pakai itu. Terus kita pakai, oh iya pakai, bisa ya, masih bisa. Riding the moment ya. Apa yang lagi viral kita pakai. Jadi makanya, dan tentu di sini elemennya banyak sekali ya, bukan cuma pakai riding the moment, tapi semua komponen yang tadi yang kita bahas itu ada dalam body video ini. Coba kita lihat. Hari Kemerdekaan Indonesia sudah di depan mata. Kira-kira ada nggak ya orang yang bisa menurut kemerdekaan? Yuk kita tanya orang-orang. Kak, Indonesia merdeka pada tahun berapa ya? 45? Tahun 45. 45. 45. Salah. Kok gini aku? 45.
tempat yang bagus buat cetak banner acara 17 Agustus di mana ya? 45. Surabaya 45 tuh maksudnya Mas. Maksudnya Mbak itu Surabaya 45 maksudnya Mbak. Kok pertanyaanku berubah ya? Itu tabrakan. Jadi ini video, wow. Jadi tuh, aduh, kacau banget ini video kan. Jadi ini video banyak banget. Kalau kita bedah, itu isinya banyak banget. Call to actionnya ya, terus riding the moment-nya, terus 3 detik pertamanya kan pakai kejadian yang kayak tadi tabrakan dulu. Jadi selalu itu 3 detik pertama teman-teman harus aneh, harus ngagetin, harus bikin orang penasaran. Nah, makanya kita itu selalu di detik-detik awal itu, masya Allah tuh harus selalu bikin orang penasaran. Nah ini ada yang lebih viral lagi teman-teman ya. Ini yang nonton berapa nih? 77.000 ya? 77.000 ya. Ada yang lebih parah teman-teman, 330.000. Nah ini juga ya teman-teman kalau lihat apa, makanya itu sempat dibahaskan sampul. Nah kita kan selalu memaksimalkan sampul, kayak ada sampul kayak gini, bikin orang kan penasaran tuh yang ada kayak aneh-aneh begini kondisinya, kayak Coldplay ini, nyetar banner keliling dan seterusnya, biar orang mau ngeklik. Dan selalu warnanya harus konsisten teman-teman. Jadi kalau teman-teman sudah warna kuning semua, hitam semua, merah semua. Ya ini kan hitam semua nih jadinya nih, color fokusnya. Nah ini teman-teman berapa tuh? Berapa yang nonton? 331.000 ya. Ini tabrakan. Ini sama yang kayak tadi. Jadi diawali dengan video itu namanya teknik hook tadi. Di awal 3 detik pertama bikin kaget orang supaya orang mau lanjut nonton. Kita nonton dulu anunya ya, behind the scene-nya. BTS, caleg depresi. Tak boleh lagi mari caleg harus jangan guys salah. Apa sih Mas? Oh, punya data udah. Bagaimana? Boy ya. Oh ini kamu ini. Gitu. TS, Jadi memang syuting itu luar biasa ya. Dan saya itu pribadi suka kalau mau bikin video viral itu sekarang yang paling bagus yang saya lihat adalah yang candid, yang seolah-olah kejadian nyata. Kalau kita perhatikan video yang pertama tadi kita itu kan kayak kejadian nyata kan. Kejadian nyata itu ciri khasnya adalah tidak ada cut-nya. Jalan terus itu kamera. Bergerak terus. Ya kayak videonya Kak Agus tadi itu kan candid itu. Jalan terus itu kamera, nggak ada stopnya. Itu yang paling bagus sekarang. Karena dan bikinnya lebih enak gitu loh, karena betul-betul situasinya ya pada saat itu juga. Cuma tantangannya semua talent harus hafal dengan penuh konsep dari awal sampai akhir. Nah ini salah satu contohnya yang udah jadi. Ini kan tadi BTS-nya ya, behind the scene-nya ini ya, yang nonton cuma berapa, 600 ya 600 nggak sampai malah ya, tapi yang nonton berapa tuh yang video aslinya 331.000. Buka. Bang, mobil Koro dapat 1 jajiran. Tabrak lolong. Lolong kopi. Aduh, sus. Apa susuan? Semua ada kata damai tadi. Mari kalau caleg gimana? Iya, mari ada. Enggak ada. Mari caleg itu. Mari kalau caleg takutnya tak di Surabaya. Nah, itu sini. Saya benar. Nah, itu benar. Ada kata damai. Ada. Tim 134. Nah, yuk mau kemana, Mas? Mau Jumat. Yuk. Kalian. Yuk. Terima kasih, Mas. Itu kan satu kali tag. Jadi tantangannya begitu itu lebih 10 kali tuh diulang tuh. Tadi tuh videonya. Jadi masya Allah memang nggak gampang memang ya bikin di awal-awal ya. Butuh latihan yang sangat berulang. Jadi seperti itu teman-teman. Butuh lagi? Atau sudah cukup? Kagus. Apa lagi? Oh yang mana? Terviral ya bener. Saya kasih contoh temen ya
yang bikin konten itu konsisten, akhirnya dia semua akunnya sekarang sudah besar banget. Dia modalnya itu cuman yang penting dia konten tiap hari, dia lagi ngapain dia rekam. Itu sekarang YouTube-nya udah dapat duit. Ya, dia TikTok-nya udah banyak banget. Masya Allah ya. Ini akunnya dia beliau. Jangan, ini udah malu-maluin. Jangan. Jadi enggak ada adegan yang enggak masuk akal soalnya. Jadi Masya Allah ya. Jadi ini orang, bayangin teman-teman, dia tiap hari cuman syuting, dia tanam pohon durian, jual durian, buka buah durian, itu yang nonton Masya Allah tuh. Jadi sekarang akunnya dia udah monetize ya di YouTube-nya. Tapi dia betul-betul tiap hari dia upload, satu hari dia minimal 5 short. Padahal dia benar-benar sibuk luar biasa, tapi tetap bisa. Apalagi teman-teman yang insya Allah di sini waktu luangnya begitu luas ya, harusnya tidak ada masalah. Coba kita lihat di akunku dulu ya, yang project dulu ya. Ini kan namanya S45 kan. Kita coba lihat salah satunya yang saya punya ya. Nah ini kemarin BTS-nya ya. Enggak sih, cuman tulisan. Ya konten begini juga bagus teman-teman ya. Juga jadi edukasi singkat. Ini juga enak tuh video-video begini. Banyak yang suka juga tuh yang kayak gini-gini. Sederhana, pendek, tapi berisi. Ya. Karena orang suka lihat itu proses pembuatan video juga. Sering. Ya suka orang nonton yang gitu-gitu juga. Saya coba BTS, mana lagi BTS ya dulu ya. Nih saya sampai pernah bikin video kayak gini nih. Ini seru banget sama polisi nih. Itu. Jadi benar-benar total ya kalau kita bikin video ya, Masya Allah. Ini kemarin bikinnya di Palu teman-teman, makanya bahasanya agak aneh ya didengar ya. Ini pakai HP aja. Jadi kurang mabuk sih kurang ada. Kekuatan gua. Action. Hei, apa berkata? Action. Wanita. Aku pasti ini kok satu. Tapi tadi jangan. Mau di sana ketemu nih. Sini kok. Tunggu. Sudah. Kan cari mas menempel di pinggangnya itu orang. Masa kamu salah tersedera ini ya kalau biasa bang. Tuh. Jadi memang kita ya kuncinya bikin video sih total sih teman-teman. Nggak boleh ditahan-tahan ya segala macam, Masya Allah. Dan kalau mau lihat video yang menurut saya sampai detik ini yang masih paling susah dilupakan dan memang proses pembuatan yang paling susah itu yang sama di sini tadi ya, sama pemadam kebakaran. Ini ya. Saya mau cari dulu man. Ada behind the scene-nya ini kok. Jadi sama pemadam. Semua pakai HP teman-teman. Tapi orang-orang waktu lihat hasilnya ini katanya nih kayak dibikin sama, maksudnya udah kayak film banget jadinya waktu jadinya nih. Sayangnya nggak ada di sini nih jadinya. Nanti bolehlah di kepo-kepoin di karya saya. Atau saya coba cari dah ya.
mobil komando. Tunggu. Ada di karya nanti. Mana nih? Kenapa enggak? Ada kayaknya behind the scene fullnya. Semoga ada. Oh, ada teman-teman. Alhamdulillah. Ini. Ini video yang paling susah saya bikin. Susah memang, betul-betul susah. Oh, sebentar, abis ini kita lihat hasilnya, ada kok. Ini waktu kita bikin video ini kita berdoa teman-teman. Berdoa apa? Semoga nggak ada kebakaran di hari itu. Karena semua mobil pemadam kita pakai, semuanya dipakai untuk syuting ini tok. Pakai HP teman-teman. Pakai HP yang mana? Yang masih saya pakai sekarang ini. Jadi saya tuh belum pernah ganti HP. Dari dulu pakai ini. Tapi hasilnya masya Allah. Palu mas. Jadi saya nggak pakai stabilizer, nggak pakai apa-apa, handphone doang. Ini kan? Kepala saya berdarah waktu syuting ini. Kepentok selang besi, berdarah bocor waktu video ini. Jadi benar-benar total sih, masya Allah. Tidak bisa kemana begitu. Ini tidak dilakukan. Ya, boleh sampai ini ini. Itu jangan psikopat. Di sini itu bukan lagi. Kalau melakukan makan ini. Ini minumnya. Apa kesan-kesanannya? Total. Kita coba lihat hasilnya ya. Hah? Kenapa? Hah? Oh, hasilnya nggak ada hasilnya sih, itu BTS doang. Coba nggak ada hasilnya, emosi orang pak. Kayaknya dia di karya berapa gitu, saya coba cari ya. Ada di karya 1. Ya jadi teman-teman kalau mau lihat video-video saya di sini ya. Oh nih. Sini. Kok nggak bisa? Oke, padahal. Dan itu semuanya pakai handphone. Itu yang paling penting teman-teman. Bukan pakai kamera. Jadi berhenti mengeluh sama peralatan. Apapun bisa dipakai sekarang untuk kita berkarya lah, insya Allah. Udah ada hubungannya. Jadi semoga dari ini bisa semangat ya. Nanti teman-teman kalau mau belajar lebih lanjut ya, mau praktek atau mau ikut syuting ketika kita syuting juga, karena Surabaya 45 tiap hari syuting tiap hari gitu. Bisa lah ikut seru-seruan sama kita. Nanti juga kalau ada mau magang di Surabaya 45, ikut di divisi digital, di divisi video, boleh juga gabung sama kita. Sama-sama kita belajar bikin video berkarya ya, seperti itu. Cukup ya, aman ya. Nanti bosan lagi kalau nonton semua. Banyak kok, teman-teman tinggal buka Instagram saya ya. Jadi tinggal diliatin di itu tadi ya. Di sini cari aja. Pokoknya semua yang karya-karya di sini itu aja buka udah. Seperti itu. Oke, makasih Kak. Barakallah. Baik, alhamdulillah kita dari pengacara
juga ya, karena waktu terbatas jam 9:30. Baik, itu saja dari kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih Mas Abdul Kahri atas ilmunya yang luar biasa sekali. Semoga kita praktekkan ya. Harus dipraktikkan lah, janganlah. Nggak mau dipanggil salah lagi saya kalau nggak dipraktikkan. Lihat editanya nanti ya. Oh gampang. Oke. Ya, kalau biasanya kalau saya itu pakai saja ya, gampang-gampang, potong-potong, upload aja gitu. Kalau mungkin masih video kayak tadi itu perlu berlatih. Bisa Kan gampang. sudah jadi artisnya jangan. Amin. Mungkin kemarin bisa jadi kameramen. Kameramen dong. Oke, itu mungkin dari kami. Teman-teman semuanya semoga bermanfaat. Akhiri dengan majelis subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illallah, wa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.